saya menyapa saudara-saudaraku yang ada di live chat ya, yang tetap setia menikmati dan mengikuti siaran langsung atau live daripada Lidara Raiwawa Channel. Dan pada hari ini Lidara Raiwawa Channel live bersama dengan Gerbang Kasih Channel, Al Hayat Indonesia, dan Yoel, Bang Yoel ya, Prasetyo Channel. Ya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu cuplikan video daripada Udin ya ketika dia melakukan reaction terhadap live Lidara Raiwawa tentang 31 tentang postingan atau upload video Lidara Raiwawa channel tentang 31 versi Al-Quran yang ada di seluruh dunia. Kita simak sama-sama. Dimana orang-orang yang jangankan memahami Al-Quran begitu kan, mengimani saja tidak. Lalu mereka membahas tentang versi Al-Quran yang mereka tidak tahu. Mungkin mereka berpikir begini ya, pada saat mereka membahas tentang, oh ternyata banyak versi Al-Quran, mungkin mereka pikir umat Islam akan terguncang. Umat Islam udah tahu lebih dulu gitu ya. Umat Islam lebih tahu dan lebih paham terlebih dahulu dibanding dengan kalian. Yang kalian yang seperti katak dalam tempurung loncat-loncat di situ saja dan tidak bisa menjelaskan. Kalian hanya ambil video dari seorang katanya ahli Al-Quran begitu kan, terus tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang ahli Al-Quran ini. Kemudian juga contohnya semacam mereka selalu mengolok-olok umat Islam dengan sebutan, oh umat Islam kalau mati udah disiapin 72 bidadari. Mungkin menurut mereka ini sebagai, mungkin umat Islam ini akan merasa terhina, tapi tidak. Dan itu betul begitu kan, tidak salah. Apa yang mereka sampaikan tentang 72 bidadari tidak salah. Tentang Al-Quran ada beberapa versi tidak salah. Dan ini kalau misalkan umat Kristen ini, umat ini jahil murokab ini beranggapan bahwa apa yang menjadi konten mereka akan mengguncang, membuat umat Islam terguncang, ya itu salah ya. Justru kita menanggapinya dengan ini adalah sebuah kekonyolan begitu kan. Seorang yang tidak paham Al-Quran, seorang yang tidak membaca, jangankan surah dalam Al-Quran, huruf hijaiyah saja tidak bisa, seorang yang bahkan tidak mempercayai Al-Quran membahas tentang Al-Quran, ini adalah sebuah kebodohan atau jahil murokab yang sangat luar biasa menurut Umi begitu. Betul nggak Bang Azam? Halo, assalamualaikum Bang Azam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Mi. Kalau mereka itu dibilang jahil murokab ya sudah sangat tepat, karena mereka tidak mengerti kaidah secara harafiahnya untuk membahas Al-Quran gitu. Bukan kapasitas mereka gitu kan untuk mengobrak-ngabrik kitab suci kita gitu. Mereka tidak mempunyai legitimasi khusus untuk membahas. Untuk membahas. Kalau kita jelas ya, udah jelas dalilnya, sudah sangat jelas di surat At-Taubah kan, wa dan alaihi hakon fit Taurat wal Injil wal Quran, mempunyai legitimasi secara jelas itu melalui kitab suci. Kita membedah Torah, membedah Injil, itu udah ada legitimasinya. Selain daripada kitab itu, kita tidak mempunyai legitimasi sebagai Muslim, sebagai umat Islam. Kita tidak punya hak legitimasi untuk membedah kitab lain selain kitab suci itu. Oke Bang Azam, kita lihat dulu aja ya videonya, kita reaction ya. Video dari si Lidara nih, dan ini orang-orang yang ada di situ ya tahu sendiri lah, orang-orang yang selalu mengambil sumber dari misionaris, selalu mengambil sumber dari si CP ya, termasuk di sana ada Sofiatul juga, King David, Lidara, dan mereka adalah orang-orang penghujat. Mari kita lihat dulu ya, kita reaction dulu bagaimana nih pernyataan mereka, dan yang menjadi pertanyaan mereka itu paham nggak dengan apa
apa yang mereka sajikan. Sebentar Umi putarkan dulu ya. Sebaik kita tonton sama-sama ya. Jadi supaya tidak gagal fokus atau tidak dikatakan kita memfitnah atau kita melakukan kebohongan. Baik, kita saksikan dulu ya apa yang dikatakan oleh video ini. Hey guys, what's up? My name is Sonia. I've been using TubeBuddy for the last 2 years and it has improved tremendously my YouTube channel. So first we have the Pro version and it allows you to use the Keyword Explorer tool. This allows you to know which keywords are the best for your titles, descriptions, and tags on your videos. Then we have the Star level, which is awesome because it allows you to access the bulk processing tools. It's going to allow you to change in bulk your cards, your end screens, so you can change multiple Greetings, everyone. I'd like to welcome you to another episode of this fabulous series that we've been going through, myself and Dr. Jay Smith, and has to do with the early Quranic manuscripts and the many problems that are found in them. We've dealt really with a number of issues. For instance, we've been through some of these specific individual manuscripts and showed some of the analyses that are done on them by scholars, by experts. We've been through also some of the problems with the early traditional compilation datings. We talked a little bit about also the carbon dating, and we discussed some of these specific manuscripts like the Sana manuscript and the 2 layers basically are found in it. Right now, we are going to talk about something that probably many Muslims are going to be shocked when we mention: the 31 different Arabic Qurans. You've heard me correctly. The 31 different Arabic Qurans, and the number is still counting. The hope, I think, Dr. J, is to find the 37, basically. Yeah, now these are current day. These are modern day Qurans. That's right. They're all That's in right. Arabic. These are not translations. We're not That's talking right. about English translations or right. Urdu translations or French translations. These are Arabic Qurans, all of them different. Correct. And not just a few. We're talking about tens of thousands of differences. So what do we mean by the 31 different Arabic Qurans here? Well, to understand what we're talking about, we need to understand, and we need to define the consonants. If you could do that here, looking at the Arabic skeletal script. So basically, if you look here at the script itself, there are letters, and you put the letters together and you come up with words. And that's what we call the structure or the rism, basically. In fact, the early manuscript, like we have an example here from the Samarkand manuscript, one of the early Quranic manuscripts, there is something missing here. As someone who reads Arabic, I can tell you I can look at it, but it will be a while before I take a number of guesses at what does it mean. Why? Because the diacritical markings are missing and the dottings are missing to identify basically the pronunciation and the vowel markings for the word. Therefore, we are left now with number of guesses how you can read certain words. In other words, you're not going to really be reading specifically and exactly the same way that it was intended. Here's another example. There are no diacritical marks, no vowelization in the Sana manuscript. That's even another earlier one. Here's another one. You can see another example. This is from the Topkapi. They have penciled in red, notice that, a beginning of diacritical marks. Those are later penciling. And that's important for people to see what we mean by that. Those dots, that's what I was referring to. This is the new, that's a system that was invented by Abu Aswad Ad-Duali. And he began to use this because he was troubled by the fact that people were not reading the Quran accurately. Okay. Now here's another one. This is Ali's Quran. This is a Shiite. Again, no dots. I don't see any dots there. I don't see any
vowels. I don't see any damas, no kasras, no fatha. And then we now come to the 28 letters. So these are the 28 Arabic letters. However, if you show this to an Arab speaker, they're going to be surprised because there are things missing here. What is missing is the dottings, and Yeah. now you're going to see it. Now, these are the six, before we get to the dottings, these are the 6 letters that I'm going to put circle in yellow that are unique, that don't need the dottings. So you have the alif, Exactly. No matter what, they're never going to read You have need the a kaf. dotting, basically. you have the lam, you have the mim, you have the ha, and you have the wow. So those are the 6 that don't need any diacritical marks. But the other 22 do. That's right. So of the 28, 6 are unique, 22 absolutely need the dots. Now, what do we mean by that? Well, let's take a look at this smiley face here. There's a smiley face, right? That's What right. happens when you put 1 dot? That's a noon. Okay, 2 dots. Ta, Okay, 3 dots. tha, Okay, 1 dot below. ba, Okay, 2 dots below. yeah. So what happens when you just take that? Ta, tha, Tha, ba, ba, yeah. yeah. 5 different So- possibilities. 5 different letters from just one little smiley face. That's right. Can you see why dots are absolutely important? This changes everything. Now let's put it and let's look at 3 smiley faces connected together. So smiley face, smiley face, smiley face. When we add dots and vowels below the line, we get 19 different words. There you can see them right. There's an example of 19. So basically, if you remove the dottings, it's almost going to look the same. But once you start adding the dottings, look at the different meanings that emerge out of this. Okay. Now, let's now look at the 31 Qurans that Hatuntash, my colleague in UK, has found. These are not my Qurans, these are hers. She has found these in different marketplaces, I think in Yemen, in Jordan, and in Morocco. Those are the 3 countries that she and her friends have found. So she's been scouring these for about the last 2 years. So these are not difficult to find. If she can find 31 of them, then there should be any difficult. And hopefully we're going to be able to find 37 that are out there in the market. Kita Dr. percepat aja ya Smith, bentar. I thought there was only one Quran. Pernyataan-pernyataan That's mereka. what we've been told, isn't it? It looks like there's Ini agak panjang videonya. Nah, sini aja ya kita ambil dari sini. And Abu Amr, of whose Qiraat I'm just mentioning, he's lived in Basra. And as I said, his Quran is found in most parts of Sudan. And finally, we have the Quran of Hisham. The Riwayah of Hisham from the Qiraat of Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir was a reciter of Damascus, and he died in 180 in Hijrah. So these are 5 different versions of the Quran circulating in the Muslim Ummah currently. And as I said, there are the differences in these versions is not just in matters of pronunciation or dialect or accent, but it also relates to differences in word patterns, differences in nouns, different. Oke, kita percepat lagi ke obrolan mereka aja ya. And similarly in declension. Oke, dari sini ya. Which is mentioned in the main text are mentioned in the margins, and you can see that there's hardly a page in this whole corpus of the Quran which is devoid of any variation in this reading. And this variation in reading, again, as I said, is basically acceptable to all our scholars if these readings conform to these standards which I have just narrated before you. And viewers, also interesting is the fact that these readings, as I said, at times they do not have a very significant change in the meaning, but at many a time we have significant changes in the meaning as well. Because when words change, when we find that there is a difference in declensions and verb patterns and
nouns, the meaning obviously changes. And just to quote a very glaring example, in again the same verse, Surah Maida's 6th verse, we find that in the case of dry ablution or tayammum, now one verse has the words "Awla mastumun nisa," or I would say most versions, which means that if men have had intercourse with their wives, and they don't find water for ablution, then they can do tayammum. However, in Baik, iya tadi kita sudah dengarkan ya. Jadi Udin ini mengatakan kita yang bahas-bahas. Padahal yang membahas adalah ahlinya, yaitu Dr. Zat. Ya. Dia yang mengatakan bahwa ada 31 versi ya. Dan kemudian sudah dibuktikan bahwa versi itu bukan hanya pengucapan, tetapi kata-katanya sudah berubah. Ya, karena ada beberapa kata, banyak kata atau banyak tulisan huruf itu yang berbeda maknanya ketika dimasukkan. Jadi jelas bahwa variasi-variasi itu berbeda-beda. Yang seperti tadi kita sudah saksikan cuplikannya. Kemudian si siapa ya Udin ini ya. Kemudian memframing atau mengatakan bahwa kita selalu membahas karena kita tidak tahu. Bukan kitab kita, tapi kita bahas-bahas. Sedangkan dia sendiri membahas-bahas kitab suci orang. Ya, dia sendiri dengan bebas dan leluasanya membahas-bahas kitab suci orang. Ya. Kita dengarkan apa yang dia katakan. Seperti itu kan, tapi bahkan bukan hanya umat Islam, ini Rasulullah pun membenarkan, ya kan, bahwa ini terjadi pada saat dulu masa Rasulullah saat mengajarkan Al-Quran ini, begitu kan. Rasulullah kan mengajarkan ke ke masing-masing masing-masing suku itu Rasulullah mengikuti dialek mereka seperti apa untuk mempermudah Rasulullah mengajarkan Al-Quran ini supaya dapat diterima oleh orang-orang dalam suku itu. Nah, seperti itu kan Rasulullah dulu seperti itu. Nah, ini yang dipermasalahkan sama Oten ini masalah tekstual ayat Al-Qur'annya atau dialektika penafsirannya. Dialek bukan. Ini jadi dia menyatakan, mereka menyatakan Al-Qur'an ada beberapa versi. Nah, kita coba jelaskan kalau versi dalam Al-Quran ini memang ada, memang benar. Bahkan Rasulullah sendiri membenarkan bahwa Rasulullah pun sendiri mengajarkan. Nah, tapi ada beberapa versi di sini tidak seperti. Udin mengatakan bahwa memang ada versinya ya, walaupun versinya apa ya terserah dia. Yang jelas ada versinya dan diakui. Versi dalam kitab mereka yang isinya berbeda, bahkan kadang-kadang kontradiksi kayak begitu. Tapi versi di sini ini adalah tentang jumlah huruf, dan jumlah huruf pun itu disebabkan karena pada saat Rasulullah dulu saat membaca Al-Quran, kadang-kadang Rasulullah itu kan berhenti untuk menghela nafas begitu. Nah, ini para sahabat itu kan di situ menggunakan pada saat Rasulullah berhenti itu kadang-kadang dianggap sebagai satu ayat. Ada juga Rasulullah berhenti dengan diam agak lama, kemudian hanya berhenti sejenak, kemudian ada juga Rasulullah membaca seterusnya. Nah, inilah yang menimbulkan terjadinya berbeda ayat ini, jumlah ayat ini, begitu kan? Nah, ya, jadi jelas ya. Putus. Ya, Udin mengakui bahwa memang ada versinya ya, ada versi-versinya. Ya baguslah dia dengan jujur mengakuinya.
Ya, bahwa memang ada versi-versinya sejak zaman nabinya pun ada versi-versi. Oke, kemudian dia katakan bahwa ke Oten itu membahas-bahas kitabnya, ya padahal mereka tidak tahu. Udin lupa bahwa dia juga paling rajin membahas-bahas Alkitab, ya dengan gerombolannya. Kemudian ketika kitabnya dibahas-bahas, dia terguncang dan dia kejang-kejang, ya. Nah, makanya kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, Udin. Ya, kalau nggak mau dibahas-bahas kitabmu, jangan bahas-bahas kitab orang. Kita lihat cuplikan ini. Lagi ngapain dia dengan gerombolannya? Oke, kalau misalkan kita iakan Kristen pengikut Kristus, lalu ajaran siapa yang diikuti oleh umat Kristen ini? Oh jelas, 1000% ajaran Yesus katanya gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan mereka hanya menyebut kalau Kristen itu adalah ajaran Kristus, artinya Kristen ini mengikuti ajaran seorang yang diurapi, ya, yang diurapi karena Kristus itu adalah bahasa daripada Mesias dari bahasa Yunani atau bahasa Romawi, ya. Kristus itu adalah Kristus. Nah, siapa sih Kristus ini? Ya, Kristus itu yang diurapi. Lalu siapa yang diurapi? Yang diurapi ini biasanya kepada raja, ya kan, orang-orang yang dihormati, kepada nabi, itu yang diurapi. Kalau misalkan mereka mengatakan pengikut Kristus tapi mereka menyembah yang diurapi, lah mana ada Tuhan diurapi, begitu kan? Nah, kalau kita tanya di dalam sebuah perdebatan saat mereka mengatakan, oh saya Kristen, Kristen itu adalah pengikut ajaran Kristus, lalu ajaran Kristus yang mana yang mereka ikuti? Mereka rata-rata bilangnya seenak mereka, ada banyak. Nah, kan semua ajaran Kristus, Yesus Kristus kita ikuti. Lah yang mana? Bener enggak? Ajaran kasih itu kalian praktekkan. Sekarang terhadap umat Islam aja apa mereka melakukan praktik ajaran kasih? Tidak kan? Boro-boro ajaran kasih mereka itu selalu terhadap umat Islam itu selalu apa? Memaki, memfitnah, membuli dan lain-lain. Apakah yang begitu yang dimaksud ajaran kasih dari umat Kristen ini? Ya kalau kayak gitu ajaran kasihnya itu terserah ya. Nah ini kebudayaan Yunani ini sangat berpengaruh luas ya di dalam masyarakat tanah Yuda. Ya ini kita mulai ya. Apakah ajaran Kristen ini mengikuti ajaran Yesus? Ya perhatikan, kita dengar ya. Si Udin sedang membahas kekristenan. Juga membahas ketuhanan Yesus. Membahas Alkitab Kristen. Tapi giliran kitabnya dibahas, nangis-nangis. Framing menjadi play victim. Wah, bahwa mengfitnah, ya menghujat, ini. Aduh. Udin. Kalian sendiri membahas-bahas Alkitab orang dengan seenak perut kalian. Tapi giliran kitabmu diobrak-abrik, dibuka-buka, kalian kejang-kejang, nangis-nangis, lapor sana, lapor sini. Katanya menghujat dan menista. Kita dengerin apa yang dia bahas. Paulus. Nah ini kebudayaan Yunani ini sangat berpengaruh luas di masyarakat tanah Yudea ya kala itu, di tanah Yudea atau yang negeri yang sekarang kita kenal dengan apa? Palestina ya. Di mana tempat Yesus itu dilahirkan dan mulai menyebarkan agamanya itu di sana. Nah, masuknya kebudayaan Yunani ini adalah akibat dari masuknya penjajah Romawi pada saat itu yang menguasai tanah Yudea. Mereka masuk menjajah, tidak hanya merampok, tapi mereka juga menyebarkan ideologi mereka di tengah-tengah masyarakat Yahudi, ya, yaitu ajaran apa? Ajaran panteisme. Nah, nanti kita akan bahas apa sih ajaran panteisme ini. Nah, jika kita pernah hebat kan, dia membahas ajaran panteisme. Aduh, Udin. Ajaranmu aja ajaran pagan kamu nggak pernah bahas. Kamu nggak pernah buka-buka kitab. Nah, kita dengerin lagi apa yang dia bahas tentang kekristenan. Dengan begundal-begundalnya. Kita dengerin. Nonton ya dulu ya.
kita pernah nonton nih dulu ada film yang judulnya Hercules gitu kan. Hercules itu yang siapa sih, bininya itu Delila ya kalau nggak salah ya. Nah, di sanalah gambaran tentang ajaran panteisme ini dapat kita lihat, dapat kita tonton. Ajarannya seperti itu. Yang mana ajaran itu adalah ajaran yang menyembah banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Ada yang disebut dengan Zeus, ya kan? Tuhan tertinggi, bapak dari semua Tuhan, begitu kan Zeus itu. Terus ada Hera. Hera ini adalah istri daripada Zeus. Ada Ares. Ares ini tuhannya perang. Ada lagi Aphrodite. Aphrodite ini tuhannya kecantikan, dan masih banyak lagi tuhan-tuhan yang lain. Nah, jadi ajaran panteis ini adalah ajaran yang menyembah banyak tuhan. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada yang menarik ya, ada yang menarik. Apa yang menarik itu bahwa Zeus ini mengawini perempuan dari bumi. Dewa Zeus ini atau dewa matahari mengawini atau menikahi. Kalau menikahi karena mereka menolak ya, kalau berbicara menikah katanya merusak ajaran Kristen. Mengawini, oke, kita ikuti. Nah, dewa Zeus ini mengawini perempuan dari bumi. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang super kuat ya. Kemudian diberi nama kemudian apa, si Hercules ini. Nah, ini dia itu, si Hercules ini diceritakan dia itu seorang manusia setengah Tuhan begitu kan, yang dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Nah, ini mengapa di sini kita sebut menarik? Sebab sosok si Hercules ini sangat mirip dengan personifikasinya Yesus yang juga dianggap sebagai penyelamat umat manusia oleh umat Kristen. Nah, kayak begitu. Memang kedatangan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia seperti halnya nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain, tapi bukan sebagai Tuhan yang hidup di tengah-tengah manusia seperti halnya cerita Hercules ini. Nabi Isa alaihissalam ini, atau dikenal juga dengan Isa Al-Masih. Dan kemudian pada belakangan ini, setelah Umi kaji, setelah Umi bongkar kitab mereka, ternyata di Yohanes 17 ayat 3 itu yang dari apa namanya versi Celebers itu ternyata di sana bukan dikatakan Yesus tapi Isa Al-Masih. Artinya mungkin mereka juga sebetulnya sama ya. Cuma nah inilah mereka ya kerja. Jelas ya, kedunguan si Udin, sekali lagi kedunguan si Udin. Hercules, tidak ada cerita Hercules. Yang suaminya Delilah itu Samson, bukan Hercules. Sudah blow on, idiot, botol, lengkap. Dungulers, begoders, Hercules dijadiin Samson, Samson dijadiin Hercules. Yang suaminya Delilah itu Samson, nggak ada Hercules. Oke, kita lanjutkan, dengerin ya apa kata Petot. Kerjaan mereka, doktrin yang sangat kuat itu mengubah penjelasan yang mana di dalam Yohanes 17 ayat 3 saja disebut Isa Al-Masih. Diubahlah Isa Al-Masih ini menjadi sosok Tuhan. Nah, nanti kita akan cari tahu siapa sih sebetulnya yang menjadikan Isa Al-Masih yang ada di Yohanes 17 ayat 3 dan yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi seorang Tuhan. Oh, kok Tuhan seorang ya? Seorang Tuhan yang menjadikan dia Tuhan. Nanti akan tahu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Kadang-kadang kalau Umi lari. Ya, Umi botol, begoder. Tuh di live chat aja tahu kalau Hercules tuh pesawat. Kalau begoder jangan kenceng-kenceng. Malu sedunia Islam sama kamu, Din Petot. Ya, kita lanjut. Dari topik apa lagi? Boleh saya share screen buktinya biar teman-teman netizen boleh. Pada tahu. Boleh. Atau nanti aja Bang setelah. Oke. Ya jelas dia membahas kekristenan bersama begundal-begundalnya. Tadi pertama kali dia menyatakan bahwa kita orang Kristen ini membahas-bahas Al-Quran pada kita tahu. Pertama, ini begoders dan dongolers din ini, Petot ini, dia mengatakan kita yang membahas. Padahal di video tadi pertama, itu yang membahas itu adalah syekhnya sendiri dan Al-Qurannya sendiri yang sudah meneliti selama 20 tahun tentang Al-Qurannya. Dan didapati Al-Qurannya
mempunyai 31 versi, kata-kata atau tulisan yang berbeda di masing-masing versi yang 31 tersebut. Bukan saya yang berbicara, tapi Dr. Zizat. Itu Dr. Zizat yang berbicara. Ini kita lihat Dr. Zizat. One of the other versions, which is, or one of the other recitals, which is attributed Letters Dr. from Zizat. just one little. Nah, ini contoh dari tulisannya sendiri Don't need berbeda. any diacritical marks. Yeah. But the other 22 do. That's So right. of the 28, 6 are unique. 22 absolutely need the dots. Now, what do we mean by that? Well, let's take a look at this smiley face here. There's a smiley face, right? That's What right. happens when you put one dot? That's a noon. Okay, 2 dots. Ta, Okay, 3 dots. tha, Okay, 1 dot below. ba, Okay, 2 dots below. yeah. So what happens when you just take that? Ta, tha, Tha, ba, ba, and yeah. yeah. 5 different So possibilities. 5. Jelas ya. Di sini satu huruf ketika tanda bacanya titik ini ada di lokasi yang berbeda, pasti menjadi 5 perkataan yang berbeda. Ya, walaupun sama pintas ya. Berbeda, satu nun, ta, pa, ya. Beda ya. Dan artinya juga pasti berbeda-beda. 5 different letters from just one little smiley face. That's right. Can you see why dots are absolutely important? This changes everything. Now let's put it and let's look at 3 smiley faces connected together. Smiley face, smiley face, smiley face. When we add dots and vowels below the line, we get 19 different words. There you can see them right. There's an example of 19. So basically, if you remove the dottings, it's almost going to look the same. But once you start adding, Di sini 19 perkataan atau tulisan atau kata yang berbeda. Jelas berbeda. Bukan dialek, tapi artinya berbeda dan katanya berbeda. Udin Petot tidak paham kitabnya sendiri. the dottings, look at the different meanings that emerge out of this. Okay. Now, let's now look at the 31 Qurans that Hatuntash, my colleague in UK, has found. These are not my Qurans, these are hers. She has found these in different marketplaces. Oke ya, jadi jelas itu sudah berbeda ya. Jadi itu bukan kata saya, Udin Petot. Itu kata ahli. Bukan kata kita. Jangan kejang-kejang. Ya, jangan jangan nangis. Terus lapor-lapor. Dia bilang kita yang bahas-bahas. Kita sudah dikatakan, saya sudah katakan najis mukhaladoh membahas-bahas kitabmu. Karena kitabmu bagi kita umat Kristen tidak ada kepentingannya. Ya, kita tidak pernah tahu ada kitabmu yang tiba-tiba muncul abad ke-7. Jadi maaf, kita tidak. Tapi kalian yang suka sekali obrak-abrik ya, memelintir-melintir ayat Alkitab. Ya, jadi jangan marah. Baik, terus kemudian kita lihat apa yang dikatakan film ini, film tentang Isa Al-Masih yang dibuat oleh Iran, pemerintah Iran, yang mengatakan bahwa yang mereka buat adalah versi Quran, Isa versi Quran dan versi Barnabas, Barnabas. Kita lihat. Ini dikatakan yang disalib bukan Isa, tetapi Yudas. Ya. Sedangkan di kitab mereka sendiri tidak pernah ada dalilnya bahwa Yudas yang disalibkan.
tapi bisa mengarang cerita seperti ini. Ya, kisah ini menurut versi Quran dan versi Barnabas. Kita lihat apa versi dari kitab sampah Injil Barnabas bisa masuk ke dalam kitab yang katanya suci milik si Udin Petot. ای پروردگار من، نیک میدانم که فریسیان بغض مرا در دل دارند و کاهنان بر قتل من مصممند. من بنده تو هم، به رحمتت دعاهای بندهت را بشنو و مرا از دامهای ایشان برهان، زیرا تویی رحمنده من. ای عیسی، بنی اسرائیل مکر ورزیدند و خدایت نیز مکر می‌ورزد. پس خدا بهترین مکر کنندگان است. اینک پروردگار تو می‌فرماید: ای فرزند مریم، همانا امشب تو را از این آدم باز می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و ساحت تو را از آنان که به تعالیم تو کفر ورزیدند پاک می‌کنم و آنان را که از بشارت تو پیروی کردند تا روز قیامت بر آنان که کافر شدند برتری می‌دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است. پس در آن روز میان شما در آنچه اختلاف می‌کردید حکم خواهم کرد. هنگام رفعت توست یا روح الله. لبیک یا جبرائیل. Jadi di sini menurut versi Injil sampah Barnabas dan menurut versi Anya, Isa diangkat. Nah, kita lihat kelanjutannya setelah si Isa ini diangkat. Heran, Isa kok penakut, kok diangkat, kabur lagi. پس خدای عجیب. Inilah proses tipu menipu sang Tuhan. Katanya Yudas dirubah mukanya menjadi Isa. Nah, proses ini ya. Oke, kita lihat. کار عجیبی کرد. یهودا در رخسار و گفتار شباهتی شگفت‌انگیز به فرزند مریم یافت. هنگلاوی، استاد کجاست؟ اشتباه قایم کنید، حرکت کنید. Isa ditangkap di dalam rumah. Isa Yudas katanya
dongengnya Yudas dirubah menjadi Isa, ditangkap di dalam rumah. خودشه ایساست اون رفته لابد از اون طرف رفته معطل چی هستیم بگیریدش من یهودا نکنه منتظری که با جادو دوباره فرار کنه Oke, ya cukuplah kita melihat ada yang namanya Tuhan jadi tukang sulap, merubah orang menjadi, ya, jadi begitu. Jadi kisah Isa itu adalah kisah dari, jelas tadi dikatakan, diakui sendiri di film itu. Kisah Isa itu adalah kisah Injil sampah Barnabas yang herannya bisa menjadi kitab suci. Itu ya, jadi ini yang kita akan lihat, akan keker kata Mas. Ini kitab dongeng atau kitab suci. Oke, Pak King David, silakan tanggapannya. Ya, mantap, luar biasa ini beberapa poin saya catat ini ya. Ya, pertama karena kita anak-anak Tuhan, apologet Kristen, justru kita merespon video-video yang dikeluar oleh kaum polemikus RT 6-6 nomor 6. Kita membuat video bantahan, tidak pernah membahas kitab mereka karena tidak ada untung buat kita. Ya, sama sekali tidak ada untung buat kita. Buat iman kita pun nggak ada untungnya. Tetapi kita membuat video bantahan ini, ya, kepada mereka, dan mereka kepanasan, lalu mereka buat lagi video membantah kita lagi. Saya menangkap tadi yang pertama, poin pertama, bahwa dia berhak membedah Torah, Zabur, dan Injil menurut mereka tadi itu. Pertanyaan saya ke mereka, kalau mereka dengar lagi video ini ya, si Udin Petot dan rekan-rekannya, Torah yang mana? Ya, Zabur yang mana, Injil yang mana? Karena barang itu tidak pernah ada di tangan kalian. Ya, kalian hanya bisa bilang beriman, tetapi kalau kita tanya Torah atau Kejadian atau Beresit, ya, kitab Beresit itu atau Genesis, ya, Kejadian 1 ayat 1 bunyinya apa? Kalian tidak pernah tahu karena tidak ada ayat-ayat itu di dalam kitab kalian. Kalian hanya beriman buta alias bertaklik buta ya. Jadi kalian harus bantah dulu apa yang saya katakan hari ini. Kalian tidak punya hak membahas Torah. Ya, tidak punya hak membahas Injil atau kitab Mazmur dan kitab para nabi. Tidak ada hak kalian membahas itu karena tidak ada terdapat di dalam kitab kalian 10 hukum Tuhan. Ya, tidak ada sama sekali. Kemudian kitab imamat pun kalian nggak punya. Hukum haram terhadap setiap makanan yang ada di kitab Imamat 11 kalian tidak punya. Kalian hanya punya satu, yaitu jangan makan babi, itu tok. Ya, satu itu. Ya, perlu dipikirkan itu ya. Kemudian kalau kau katakan kita tidak memahami Al-Quran, tinggal jari jempol kita klik, ya, semua sudah bisa terbuka. Jadi jangan alasan bilang orang Kristen tidak tahu tentang Al-Quran. Justru orang Kristen lebih jago Al-Quran dan hadis. Sampai kita punya ahli hadis, kita punya ahli tafsir, kita punya ahli Al-Quran, orang Mesir, penggugat, ya, Pak Ciler, dan lain-lain. Kemudian 31 Al-Quran yang berbeda-beda itu di tiap negara, baik dialek, tulisan, makna, artinya semuanya berbeda, itu sudah ditemukan 31 Al-Quran. Silakan Anda lihat saja di YouTube, ya, karena itu terbuka.
Ya, bahkan dikatakan nanti totalnya ada 37. Siap-siap aja kalian, jangan terguncang imannya, ya. Terus yang berikut, ya, Kristus yang diurapi. Ya, memang Yesus diurapi. Dia sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan penguasa di atas segala penguasa, sesuai nubuatan kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, kemudian Yesus dikatakan menyebar agama. Yesus tidak pernah menyebar agama, Udin Petot. Ya, Yesus tidak pernah menyebarkan agama. Carikan satu ayat di Alkitab bahwa Yesus menyebarkan agama. Tolong, kalau ada, saya siap traktir Anda makan di restoran yang paling mahal. Di mana? Anda tunjukin saja. Ya, Udin Petot dan kawan-kawan. Bukan satu orang, 10 orang boleh. Ya, tunjukin satu ayat bahwa Yesus mengajarkan agama. Ya, karena selama saya hidup, saya baca Alkitab bolak-balik, saya tidak pernah menemukan satu ayat saja yang mengatakan Yesus menyebarkan agama di Yudea lagi. Ya, ini Udin Petot ini udah ngarang ya. Tadi kalau mengenai Hercules, Samson sudah dibantah sama Pak Lidara ya. Kemudian dikatakan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Ya, Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Nabi Isa bukan Yesus Kristus. Kalau Nabi Isa itu orang Arab, Yesus Kristus orang Yahudi asli. Ya. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, Anda bahas Yohanes 17 ayat 3, hanya menunjukkan itu di situ bahwa seolah-olah dikatakan Yesus itu menunjukkan bahwa Allah yang kita baca aja Pak Lidara ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca ayat 4 aja dong. Dan ayat 5, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku di sini Yesus, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan sebelum dunia ada. Jadi kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada, pertanyaan saya ke Udin Petot dan kawan-kawan, berarti dia siapa? Ya, berarti dia siapa? Jangan baca satu ayat lalu di framing. Ya, seolah-olah itu hanya ada satu Tuhan, Yesus bukan Tuhan utusan. Benar, Yesus utusan, saya tidak bantah. Tetapi utusan yang bagaimana? Dia bukan utusan seperti Musa. Dia bukan utusan seperti Abraham. Apalagi utusan seperti nabimu. Tidak pernah. Yesus itu keluar dari Bapa. Dia adalah sang firman yang hidup, yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Jadi sangat berbeda. Ya, sangat berbeda jauh langit dan bumi. Tidak bisa disetarakan dengan apapun juga. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian Anda tadi katakan bahwa Yudas yang menggantikan Nabi Isa di kayu salib, itu Anda pembohong. Karena menurut Alkitab, Yudas sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yudas sudah gantung diri dan sudah mati. Ya, sebelum Yesus naik di kayu salib. Jadi sini Anda membodohi orang Kristen. Nggak bisa. Kita punya Alkitab, bro. Ya, kemudian Anda membahas tadi Injil Seleber. Itu sudah dibahas Pak Lidara. Ya, sudah dibahas sama Pak Lidara tuh. Jadi Anda di sini sudah salah langkah ya. Maju kena, mundur kena. Kemudian film yang tadi ditunjukkan itu tidak sesuai data sejarah. Kalau kita bicara tentang Yesus, itu pasti ada Imam Kayafas. Itu pasti ada imam besar. Itu pasti ada Raja Herodes. Itu pasti ada yang namanya Pontius Pilatus sebagai yang mengadili Yesus. Nah, di kitab Anda itu sama sekali orang-orang ini tidak ada. Tidak pernah disebut sama sekali. Tentara Romawi, ya, Yusuf Arimatea, tidak ada. Ya, jadi banyak sekali kuburannya di mana. Ini yang kalian tidak paham. Apa? Kalian hanya nyolong-nyolong ayat, ambil-ambil ayat, ya, oleh rekan-rekannya Mr. M, nabimu itu, ya, lalu menulis-nulis. Nah, di sini saya bilang tidak cerdik. Kenapa? Banyak sekali kejanggalannya, tidak sesuai data Alkitab. Ingat ya, Alkitab dari kitab kamu jauh lebih dulu ada.
ya, Yesus hidup di abad 1 Masehi. Abad 1 Masehi, ya. Ingat, Yesus hidup di itu abad 1 Masehi waktu dia jadi manusia. Ya. Jadi nabi Anda itu datang di abad ke-7. Ya, jauh sekali. Ya. Nah, kemudian yang terakhir jika Yesus diserupakan, tadi sudah saya bahas tadi ya Pak Lidara ya, bahwa kalau diserupakan berarti di sini Allah SWT main sulap. Kalau dikatakan itu di peristiwanya menipu banyak orang, menipu banyak orang. Nah, tetapi kalau Anda berkata betul. Tetapi kalau mereka berkata itu kejadian di Israel, lebih janggal lagi. Tidak ada Pontius Pilatusnya, tidak ada Raja Herodesnya, nggak pernah disebut. Ya, tidak ada imam besar Kayafas, ya kan? Tidak ada ahli-ahli Taurat, tidak ada orang yang menurunkan mayat Yesus, tidak ada orang yang mengangkat kayu palangnya Yesus naik ke Golgota. Nah, disalibnya di mana? Tidak ada jelas dalam kitabmu. Nah, kemudian orang Israel atau orang Yahudi, bangsa Yahudi, tidak pernah mengenal namanya Isa. Tidak ada orang Yahudi yang bernama Isa. Tidak ada orang Yahudi yang bernama Yahya. Ya, nggak ada itu. Itu karangan semua Udin Petot dan kawan-kawannya. Jadi jangan sembarang ngomong. Kalau kita meresponi, jangan dong. Ya, silakan Pak Lidara. Baik, oke, terima kasih. Ya, yang saya heran kenapa Umis ini ya, Umis dan Utlim ini ya, kok otaknya nggak pernah dipakai, ya, ditipu daya mentah-mentah oleh Allahnya, ya, percaya, ya. Jadi di kitabnya sendiri tidak pernah ada dalil bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas yang diserupakan. Ya, jadi inilah ya kelihatan bahwa tipu-tipuan yang palsu akan tetap terlihat. Bangkai dibungkus rapi apapun akan tercium baunya. Bangkai tetap bangkai. Palsu tetap palsu. Tidak akan bisa jadi asli. Ya, itu aja. Ya teman-teman, selamat sore ya di room di live chat ya teman-teman ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Inilah si Ya, Udin ini ya, si begundal ini ya, namanya juga begundal Pak ya. Ini benar-benar nih umat petot nih, umat bodoh dan benar-benar parah ini. Salah satu contoh neraka ya buat mereka. Kenapa? Karena jadi neraka bagi Kristen itu surga bagi mereka. Contoh, di surga ada seks. Nah, itu neraka bagi Kristen tuh. Tapi bagi mereka surga. Ya, jadi jangan diikutin ajaran-ajaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mungkin ya Injil Barnabas, Injil palsu sampah yang menjadi firman di dalam kitab Anda Udin. Ya, itu Injil sampah itu. Injil bidat itu Kristenan tuh. Terus menjadi wahyu di dalam kitab sucimu. Ya, aduh gimana nih Udin, kamu parah kamu memang kamu. Kalau bahas Alkitab saja mulutmu itu koar-koar tuh. Pak Timothy, sebentar, saya potong. Betul baca Pak. Ya. Memang mereka wajib untuk goblok dan bodoh. Itu perintah tertinggi, bukan kata saya. Bukan kata saya. Ya. Oke, lanjut. Ya, ngaji Gus Baha. Jadi bodoh atas perintah Allah. Ilmu tertinggi. Nah itulah mereka ini. Ya jadi sangat parah. Kok bisa mereka percaya gitu loh. Sebentar Pak Timothy dicari ini ada Zulkifli M. Abbas. Dia cuma bisanya. Udah masuk naik. Itu ada tuh. Ayo bahas. Dia bisa. Saya mau debat sama kamu Zulkifli. Ayo mana Zulkifli? Buka Pak. Buka itunya. Buka roomnya. Buka itunya. Mic-nya Pak. Saya mau tanya dulu. Halo Zulkifli. Tuh. Halo. Ini. Nah masuk. Dia cuman berani begini. Masuk. Naik. Zulkifli, masuk kamu Zulkifli. Timothy sama kamu berdua nanti itu berdua. Ayo Zulkifli, penipu pendusta kau ini. Ayo. Koar-koar doang kamu pengecut kamu itu. Ya lapor-laporin sang debater ke polisi. Udah lari. Kamu itu lari lagi kamu. Kamu itu pengecut kamu tuh.
pendus tapi ini pembual kau itu. Ya di channel-channelmu itu loh, semua menghina kekristenan tuh. Mantap, Masuk kamu ke mantap, sini. mantap. Ya, yang kedua, Zulkifli bin Abbas ya. Zulkifli, tolong setiap kamu live cantumkan dong link streamnya atau link zoomnya. Nggak pernah lagi kamu cantumkan tuh. Saya mau masuk, ayo. Udah kabur Ya, sama isinya sama memang penipuan. sama dengan Nabi Isa-nya kabur dia. Diangkat diangkat Allahnya dia. Yang diserupakan itu. Lanjut Oke, Pak Lidar teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Amsal 25 ayat 2. Waduh, Amsal 25. Ya Pak, shalom Pak. Shalom. Amsal 25 ayat 2 bagus. Mantap Pak. Ya, jadi begitu Pak. Memang sudah terbukti kalau din itu tidak bisa hidup tanpa oten. Tiap hari membicarakan kitabnya kita Pak Oten, tetapi nggak mau bicarakan kitabnya sendiri. Itu buktinya. Di saya mau mengucapkan selamat kepada Udin yang tidak bisa hidup tanpa Oten. Oke, iya. Tidak bisa hidup tanpa menipu. Tidak bisa hidup tanpa menipu juga. Ya. Nah, kalau perbedaan Quran, Pak, saya tahunya tuh dulu Pak ya. Quran Hafs dari di Al-Fatihah, Pak, tulisan mustaqim. Tapi Pak, kalau di Pak tertulisnya durata mustaqim. Durat Pak, bahasa Arab Pak. Yang beri pantat Pak. Oke, putus-putus. Jadi kita nggak nyimak benar. Oke Pak. Oke Pak Amsal. Terima kasih Pak Amsal. Baik, kita lanjut ke Pak Sang Penggugat. Silakan Pak Sang Penggugat. Yo. Ya. Halo. Ya, tadi live saya lagi di jalan, nggak bisa ikut live. Oh, nggak apa-apa. Si Udin ya, Udin Petot ya. Ya, Udin Petot. Samson sama Hercules sama. Aduh, koplak. Iya, maksudnya baru tahu ada orang segoblok itu gitu loh maksudnya. Udin. Sebentar, kalau mereka aja di dalam Quran Maryamnya bisa tertukar. Imronnya ada dua, Harunnya 2. Ini mungkin Delilahnya 2. Satu istrinya Hercules, satu istrinya Samson gitu. Loh, ya, ini orang yang sama yang bilang si Siti Hajar adalah Kentura. Ini orang yang sama. Ketura. Ya, Ketura adalah Siti Hajar. Jadi kita bisa lihat segoblok apa dia. Ya. Terus mengenai film yang tadi, ini saya bingung nih, film banyakan ngarangnya ya. Isa ditangkap di rumah siapa itu ditangkap sama dia? Rumahnya Udin gitu. Petot, rumahnya Petot. Masa lu nggak tahu tuh rumahnya Udin Petot? Gimana sih penggugat? Aduh, kadang-kadang gue bingung. Ini sebenarnya orang ini gimana ya? Berakal apa enggak? Rumah orang digebrak begitu loh. Ya, mereka udah terguncang, Bro. Udah terguncang imannya. Oke. Masih ada yang mau disampaikan? Udah, lanjut aja deh yang lain. Ada melihat ya, atau sekilas menonton si Zakir Naik atau Jakar Naik. Dia bilang saya lebih Kristen daripada Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Dia bilang Yesus disunat, Isa disunat, dia bilang gitu. Isa dia bilangnya, Isa disunat, Isa tidak makan babi, di perjanjian lama juga tidak makan babi, dia bilang. Tapi apakah mereka dibaptis? Ini yang mereka tidak pahami. Cuman masalah sunat aja, ya itu mah nggak ada artinya. Jadi kebohongan-kebohongan mereka ini tidak pernah luput daripada kebohongan, membanding-bandingkan, menyamakan, selalu disamakan Isa itu dengan Yesus.
Sementara udah jelas, sudah sangat jelas sekarang ini di zaman internet sekarang ini semua orang sudah tahu persis ya. Tahu persis bahwa Isa itu ada yang diceritakan di dalam kitab mereka itu sama sekali jauh berbeda ya, jauh berbeda dengan kisah yang ada di Alkitab. Isa di dalam kitab mereka itu udah berulang-ulang dijelaskan sama rekan-rekan kita. Lahir di bawah pohon kurma, saudaranya Harun, saudaranya Musa, anaknya Amron. Nah, yang zamannya ini sangat jauh berbeda. Kemudian lahirnya pun berbeda. Tapi mereka ini selalu nggak berhenti menyamakan. Nah, kemudian mereka ambil dari kitab-kitab yang kita anggap palsu, kita anggap sampah, ya. Seperti Injil Barnabas tadi. Injil Barnabas itu dari penjelasan-penjelasan kawan-kawan, ya, dan juga penjelasan dari Pak Bambang Nursena. Ini sangat tidak relevan, ya, dikait-kaitkan dengan Injil yang sudah dikanonik di abad pertama, ya, di abad ketiga, ya, di abad ketiga. Nah, letak geografis saja siapa ini, si penulis ini sangat tidak mengetahui letak Nazaret itu di mana. Jadi alangkah naifnya kalau ini selalu mereka pertahankan. Dan seperti yang sudah dijelaskan Bu Sofiatul tadi, banyak pertentangan antara Injil Barnabas tadi dengan di kitab mereka dan juga di kitab kita. Jadi mereka ini selalu berkata toleransi. Tapi kata toleransi kitab mereka selalu menghujat, ya, menghujat agama lain gitu. Gimana mau toleransi? Nah, itu aja dari saya Pak Lidara. Salam. Oke, baik. Ya, Pak Slamet Riyadi, silakan Pak. Ya, salam saudaraku semua, Pak Lidara, Pak King, Pak Binti, Ansal, Pak Foret, juga Pak Dalton, dan juga Pak Don Purba. Ya, saya akan awali dari ini, ya. Karena dari video-video mereka yang tadi dibahas tentang kasih, ya, mereka menyebut katanya orang Kristen itu katanya ajaran kasih tapi banyak menghujat. Itu klaim mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa ajaran mereka itu dari awal sampai sekarang itu isinya menghujat kekristenan. Ya, baik kitabnya maupun orang-orangnya. Jadi sejak saya dari kecil, waktu saya masih di seberang, ya seperti itu. Mereka yang menghujat, bukan kita. Namun karena akhir-akhir ini, setelah dunia semakin maju, ya adanya internet, adanya YouTube, ya berkembang, maka ada dunia apologet. Baru mereka menangis-nangis. Akhirnya mereka menuduh balik kita yang menghujat. Padahal sesungguhnya kita itu hanya memberikan hak jawab, mempertahankan iman kami, dan kami juga boleh mengoreksi. Artinya juga boleh menjawab apa yang ada yang kita tahu. Ya, termasuk sana mengupas-ngupas kitab kita yang seharusnya mereka itu tidak pantas dan tidak ngerti. Namun begitu kita kilas balik, ya, karena banyak pakar-pakar kekristenan yang ahli di bidang kitab mereka, baik hadis, Quran maupun tafsir, mereka baru kelabakan. Nah, ini yang membuat mereka itu semakin, ya seperti tadi, kepanasan, menangis-nangis. Karena mereka tidak mau belajar sejarah. Nah, berikutnya mereka juga menyinggung tentang sejarah Yesus di Yerusalem. Ya, ada ajaran apa tadi dari Romawi dan lain sebagainya. Aneh, ya. Dan katanya Yesus itu membawa agama. Tidak. Mereka tidak mau belajar sendiri dengan tepat. Nah, ini akan saya balik. Kalau mereka mau belajar sejarah tentang agamanya, Islam itu tidak pernah menjadi agama penyempurna untuk Yahudi maupun kekristenan. Itu sejarah mencatat pada zaman itu yang disempurnakan adalah pagan Quraisy. Ya, termasuk beberapa ajaran, termasuk Nestorian, ya, yang dibawa oleh Warokah, ya, tentang Nasrani itu, termasuk apa itu Zoroaster, ya, termasuk apalagi itu Sabiin, dan masih banyak
yang semuanya adalah menyembah berhala. Pusatnya di Mekah. Jadi kalau mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang sejarah agamanya, harusnya mereka bangga dengan Allahnya sendiri. Yaitu nama Tuhannya yaitu Allah, SWT, Allah Negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Itu jelas, jadi memang penyempurna agama-agama di negeri Mekah saat itu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Ya. Apalagi dengan Yahudi atau Israel. Ya, jadi mereka punya nama-nama nabi itu pun kalau ditanya pun tidak tahu. Ya, karena itu hanya comot-comot. Ya, itu sejarah membuktikan ya. Entah itu isi kitabnya itu asli dari Allah SWT-nya ya monggo. Atau mengambil comot sana comot sini ya bukti sudah membuktikan ya, artinya sejarah membuktikan. Misalnya kayak 7 pemuda di dalam gua dan masih banyak lagi ya ajaran-ajaran Zoroaster yang masuk termasuk pagan Quraisy. Kenapa mereka nggak bangga? Kenapa harus menghina kekristenan? Kenapa harus ndusel-ndusel kepada Alkitab? Ya karena mereka memakai kitab-kitab palsu, kitab-kitab sampah. Tadi diputarkan betapa bodoh dan tololnya ya memutar sebuah film atau membuat film tentang kepalsuan, tentang kebohongan. Sebenarnya itu semua kalau mereka itu mau sadar ya, termasuk dia mau belajar sejarah kitabnya ya, saat dia membohongi atau memutarbalikkan fakta dengan kebohongan itu sebenarnya membohongi umatnya sendiri. Ya, bayangkan cerita Isa yang diserupakan oleh Yudas, ya, menurut versi mereka sama sekali tidak berdasarkan sejarah dan fakta. Alkitab sudah jelas, ya, bisa dibuktikan dengan sejarah, ada fakta, semua bisa dicari sejarahnya. Ya, tapi mereka tidak, ya, termasuk kitabnya mereka sendiri sampai sekarang yang asli mana aja nggak tahu, ya. Makanya saya pernah ya, bukan berdebat ya, tapi saling membahas tentang kitab ya, ya, karena ada teman yang mau mencari kebenaran bukan pembenaran. Saat saya tanyakan, seandainya kamu menemukan kitabmu yang asli, yang belum ada tarikotnya atau belum ada perubahannya, katakanlah yang aslinya, kira-kira paham nggak? Atau kira-kira tanpa diterjemahkan ngerti nggak? Maka sampai mati pun nggak akan ngerti. Bahkan sudah diterjemahkan pun kita nggak, mereka juga nggak boleh menafsirkan sembarangan. Karena ada ashabul nuzul dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ya kebenaran. Kalau kita pakai akal sehat ya. Jadi kalau mereka bicara tentang sejarah, maka sejarah tentang kitab pun kita berani adu, saya seperti itu. Mana yang benar dari firman Tuhan dan mana yang bukan. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah tentang Injil Barnabas ya. Sudah tahu Injil Barnabas itu Injil palsu. Tapi kenapa sampai masuk ke pondok-pondok, ke pesantren-pesantren? Ya, pada tahun berapa itu saya lupa, itu menjadikan senjata untuk menghancurkan kekristenan, misalnya seperti itu. Nyari cantolan, nyari cantolan. Ya, jadi begitu tahu kalau itu palsu, akhirnya semakin banyak yang ditarik. Ya, mereka yang masih sadar, yang tidak sadar masih dipakai sampai sekarang. Dan itu untuk menyerang kekristenan. Artinya apa? Jadi dari palsu, dari sampah itu yang dipakai. Dan dengan kebohongan-kebohongan yang dia bangun. Jadi kalau mengatakan bahwa kekristenan itu menghujat atau menyerang mereka, saya tidak percaya sama sekali. Dari dulu kekristenan waktu saya masih di Islam saja ya, masih di Muslim saja, saya tahu persis orang Kristen itu selalu dihina, diejek, dikafir-kafirkan. Ya. Tapi tidak pernah membalas. Saya belum pernah mendengar orang Kristen demo membela agamanya, tidak ada. Karena kekristenan itu bicara tentang ini ya, tentang
hubungan kita dengan Tuhan, bukan bicara tentang agama. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan ya pada saudara-saudaraku yang masih di seberang. Pakailah akal sehat, belajarlah sejarah, jangan taklid buta. Ya, kalau saudara memang mengimani apa yang saudara imani, banggalah dengan Allah kalian, dengan Tuhan kalian, yaitu Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Yaitu jelas ya, karena saudara Muslim itu nggak bisa imannya itu genap atau sempurna tanpa batu hitam, tanpa Hajar Aswad. Ya, itu harus dipahami. Karena sholat tanpa menghadap sana tidak sah. Jadi itu menjadi satu sarana, jadi salah satu syarat di mana itulah yang kalian sembah sebenarnya. Karena Allah kalian di rumah itu. Karena sampai sekarang saya belum pernah menemukan ayat di mana Allah kalian itu berbicara, Allah kalian itu hidup, Allah kalian itu menampakkan dalam arti kuasanya yang nyata, ya. Karena dari cerita yang ada atau kisah yang ada, 3 oknum yang semuanya ambigu, ya. Sampai sekarang pun kalau saudara masih mau mempercayai hal itu, ya sangat kasihan ya. Artinya kenapa kalian tidak mau membuka mindset kalian, ya. Tapi kalau kalian memang masih mengimani itu silahkan. Tapi jangan sekali-sekali membahas Alkitab dengan memutarbalikkan. Ya, apalagi membodohi umat kalian sendiri, ya. Tanpa kalian mengerti teologisnya, tanpa kalian mengerti sejarahnya, tanpa kalian mengerti makna yang terkandung di dalam Alkitab, tapi kalian mencomot-comot ya dengan seenaknya sendiri. Lebih baik kalian banyak belajar tentang sejarah kitab kalian sendiri sebelum membahas kitab orang lain. Itu yang pertama. Nanti kalian akan tahu ya. Misalnya ya, kalian selalu mengatakan kitab kalian itu selalu terjaga karena banyak yang menghafal. Ya, saya tahu yang dihafal itu berapa ayat. Apakah satu kitab? Kalau saudara mengatakan banyak penghafal Quran satu kitab pada zaman Nabi, itu berarti kalian sudah bohong. Ya. Karena yang menghafal itu sebagian, tidak satu orang yang menghafal seluruhnya. Yang pertama. Yang kedua, pada saat itu belum terkumpul satu kitab atau mushaf. Terbukti apa? Setelah Nabi kalian mati, ya kan, diganti oleh Abu Bakar, terjadi perang besar, ya, banyak yang mati para penghafal. Akhirnya harus bingung Abu Bakar mengumpulkan ya manuskrip yang ada, dikumpulkan. Setelah itu baru dibentuk oleh zaman Utsman, ya kan. Namun yang jadi pertanyaan lagi, katakanlah seandainya manuskrip itu tidak dibakar, katakanlah ya, mungkin masih bisa dijadikan satu referensi ya untuk mencari aslinya. Namun kalaupun sudah dibakar, oke, saya juga nggak akan memaksakan, namanya juga sudah dibakar ya, sesuai dengan sejarah kalian. Namun yang jadi pertanyaan, di mana mushaf Utsman yang sampai sekarang tidak diketemukan? Ya, kalau itu diketemukan, tolonglah kita bahas bersama. Ya, sampaikan ke publik, sampaikan ke dunia. Ya, di sini. Jadi kalau kalian mau belajar sejarah sendiri ya, bagaimana tentang kitab kalian yang sampai sekarang yang kalian pakai, itu baru keluar tahun kemarin. Revisi daripada di Al-Azhar ya, di ini ya tahun 1924. Itu yang kalian pakai. Makanya tadi disinggung ada beberapa versi. Kenapa kalian tidak mau belajar? Kenapa kalian setiap penemuan-penemuan baru, kenapa kalian selalu malah marah atau apa? Kenapa nggak berusaha mempelajari? Orang cerdas pasti setiap menemukan sesuatu yang baru, dia akan mempelajari. Kalau akan membantah, dia akan membuktikan dengan ilmunya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan menghujat. Contoh Alkitab. Alkitab dari dulu selalu digoncang. Tapi karena firman Tuhan, dia bisa menjawab kebenaran itu. Baik secara bukti historis, sejarah, semuanya bisa dibuktikan. Termasuk manuskrip-manuskrip aslinya. Jadi saya berharap, berhentilah saudara-saudaraku yang di seberang memberitakan Injil palsu, yaitu Barnabas,
dan berhentilah untuk berbohong. Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak, itu akan lebih bagus. Ya, sesuai firman Tuhan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sedikit menyinggung dari Pak Tadoy tadi ya, bahwa sebenarnya kami para apologet itu sudah menjelaskan ya kepada mereka sampai mulut kita itu berbusa ibaratnya ya. Namun karena mereka itu sudah terdoktrin dengan ajaran mereka ya, karena dalam berapologet mereka itu bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran, dan memang tujuannya menyalahkan. Dan yang perlu kita pahami dalam berapologet bukan kita untuk memenangkan dengan lawan debat, bukan, tapi bagaimana audien yang mendengarkan. Jadi yang kita harapkan para audien, para pendengar itulah orang-orang yang pikirannya masih waras, yang puji Tuhan dengan banyaknya apologet ya, banyak orang bertobat, dan Indonesia padi sudah mulai menguning, tinggal bagaimana kita anak-anak Tuhan untuk menuainya. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kiranya Roh Kudus urapi kita pribadi lepas pribadi untuk menjangkau jiwa di Indonesia yang sudah mulai menguning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Pak Lidara, Pak King, Pak Polres, Pak Sang Penggugat, Pak Chiller, Sahlom, Pak Purba, dan juga Pak Dalton, masuk Ya, Pak Tadoy. Oke Pak John Costa, Pak Chiller, silakan Pak Chiller. Shalom, selamat malam Shalom. Pak Lidara. Udin, yang dimaksud Udin ini siapa ya? Ternyata Umidini itu Bapak singkat Udin gitu ya Pak? Iya, kok tahu? Umidini, oh baru saya masuk kan gitu Pak. Nah menyimak si Udin ini Pak, saya ada sesuatu yang kemarin saya tonton, akhirnya saya upload di channel saya, yang mempertontonkan bagaimana dia mencoba memframing sesuatu. Jadi ada diskusi antara si Udin ini dengan Edo yang dari RAK kalau saya nggak salah itu. Tapi luar biasa, Bang Edo ini melayaninya dengan ya lemah lembut lah ya, tidak emosi. Ujung-ujungnya si Udin ini emosinya naik Pak. Dan yang menarik pembicaraan pada saat itu adalah mengenai istilah Al-Masih. Nah, di sini nih, letak otak yang cuma satu sendok teh ini, Pak. Jadi dia pertama mengatakan Al-Masih itu yang diurapi. Nah, kemudian dia mengatakan Al-Masih itu pengusap, Pak. Jadi menurut mereka Nabi Isa itu kayak dokter gitulah. Jadi siapa yang dia usap sembuh, siapa yang dia usap sembuh. Makanya dia bilang Al-Masih itu adalah pengusap. Nah, dia menolak bahwa usapan itu adalah mukjizat awalnya. Tapi di belakang dia mengatakan seperti yang di mukjizat yang dilakukan oleh Isa, katanya begitu kan. Terus mengenai pengusap ini ditanya kembali sama Bang Edo, apakah itu yang mengurapi? Tidak, katanya. Itu mengusap. Karena beda dengan yang mengurapi, katanya begitu kan. Jadi lama-lama justru teman-temannya sendiri yang akhirnya jengkel sama si Udin ini, karena bolak-balik mutar-mutar dan nggak jelas juntrungannya gitu Pak. Ujung-ujungnya dibilang, ya sudahlah kita pindah ke topik yang lain sajalah, katanya begitu kan. Nah, akhirnya ya saya juga melihat bahwa kasihan sekali orang ini ya. Kalau di thumbnail-nya itu wajahnya sih cantik Pak, dan tidak pakai jilbab. Apakah dia mempercayai bahwa seorang muslimah itu tidak perlu menggunakan jilbab? Saya juga nggak tahu. Tapi di thumbnail-nya itu wajahnya cantik, kemudian tidak menggunakan jilbab. Apakah dia sudah melanggar sunat? Kenapa Pak? Tepu itu. Ya, mungkin dia ngambil foto. Mungkin dia mengambil foto orang lain. Iya, jadi mempercantik diri dulu lah dia ya. Artinya ini loh cita-cita saya menjadi orang seperti ini, makanya thumbnail-nya atau fotonya dia tampilkan seorang wanita yang cantik, rambut kepirang-pirangan, wajahnya memang cakep. Ya mudah-mudahan itu terwujud gitu. Atau mungkin dia penasaran dengan video-video para
para petobat baru yang dari muslimah kemudian menjadi pengikut Kristus kok pada cantik semua gitu ya. Kemarin ditampilkan di channelnya Pak Bom Bom, ada 3 Sri Kandi wanita cantik-cantik semua memang. Nah, apakah dia iri dengan itu? Maka dia coba tampilkan fotonya di avatarnya itu sebagai seorang gadis atau wanita yang cantik, saya juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan wajahnya memang secantik itulah. Jadi kalau ketemu kita nggak kaget. Jangan nanti bisanya begini Pak, sekarang ini kan ada anekdot. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana? Iya Pak, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA, katanya gitu kan Pak. Dari mana asalnya kecewa? Ketika ketemu, tidak sesuai fakta. Kan gitu Pak, itu repot Pak. Iya. Ada kecil. Aduh, pantunya mantap deh. Takutnya nanti seperti Umi Dini ini, si Udin ini Pak. Ya kan? Orang sudah ngebet banget sama dia kan. Mulai dari YouTube, kemudian ke Facebook, kemudian ke WA. Tapi akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena fotonya nggak sesuai fakta. Kan begitu ya Pak. Lanjut Pak Lidara. Udin Petot ya. Silakan calon dong, silakan. Yang disampaikan sama Pak Chiller tadi itu kalau dulu kita belajarnya katanya hiperbola ya, Pak Lidara ya. Iya, hiperbola. Bola itu adalah sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, digembor-gemborkan, tetapi buktinya sangat berbeda dengan sesungguhnya, kan itu ya artinya hiperbola. Iya, jadi betul. Ya, jadi mereka ini itu yang tadi disampaikan ini kan mereka kan standar naratif yang disampaikan di apa tadi di channel Sira International itu kan mereka berdasarkan standar naratif yang mereka gembor-gemborkan Pak Lidara. Iya, betul. Mereka mengatakan wah inilah kotanya, kota yang pertama yang pernah ada di dunia ini, di mana Adam dan Hawa juga bertemunya di kota ini, di kota inilah segalanya. Inilah itu kan itu hiperbola semuanya, tetapi pembuktiannya secara sejarah arkeologi itu yang kayak Pak Chiller tadi sampaikan, kayak gambarnya si Udin itu tadi, waduh celaknya, waduh mantap banget, tapi waktu ketemu ambiar. Jadi ini yang dibuktikan sekarang mereka ini harus menghadapi kenyataan yang pahit itu karena apa? Pengakuan hiperbola mereka sendiri, Pak Lidara. Kalau mereka tidak menggaung-gaungkan seperti ini, yang mengatakan sampai tidak ada lah, sampai titik komanya pun tidak berbeda lah, semua terjagalah dari awal sampai sekarang. Tapi kan buktinya berbeda. Buktinya ada versi-versi yang seperti ini dan sebagainya. Nah ini yang harusnya mereka jawab. Mereka harus kembali lagi kepada logika apa yang mereka klaim yang selama ini. Jadi teman-teman yang semuanya yang ada di sini, termasuk juga teman-teman yang ada di luar, seperti Sira International dan kawan-kawan yang lainnya, mereka itu kan hanya membuktikan apa yang mereka klaim, apa yang mereka sampaikan sampai saat ini dengan hiperbola mereka. Itu yang dibuktikan aja. Jadi bukan jangan menuduh nanti, waduh kafir-kafir ini sudah menista dan sebagainya. Kafir-kafir hanya membuktikan ini loh. Kamu bilang dulu ini dia pakai celak, dia pakai eyeshadow, matanya bulat seperti rembulan yang tidak pernah pudar. Ternyata matanya melek. Ternyata matanya mulut bibirnya sumbing, kan gitu ya. Jadi ini aja pembuktiannya. Jadi mereka ini yang selama ini umat-umatnya hanya terpesona dengan pembuaian kata-kata yang disampaikan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi jangan salahkan kita. Kan mereka sekarang ini menyalahkan kita, orang-orang kafir, yang seakan-akan kita ini menista. Tapi kita ini hanya memberikan pembuktian gitu loh. Kita hanya membuktikan. Yang lu katakan ini dia rambutnya semampai, sangat pirang, cantik, ternyata rambutnya botak, separuh rontok. Mulutnya, waduh, senyumnya semeringga matahari pagi, ternyata sumbing. Hidungnya mancung laksana apa, ternyata pesek.
Kan gitu. Kita hanya membuktikan fakta aja. Jadi biar mereka ini sendiri yang menilai, jangan sedikit-sedikit, teman-teman kafir nih, yang hanya menista, yang membohongi kita, yang mengarang-arang cerita. Mereka belajar dong, kan faktanya udah depan mata semuanya. Tinggal mau mereka pelajarin atau tidak pelajarin aja. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Silakan Pak Lidara, itu aja tambahan. Terima kasih. Oke, iya, begitu ya. Jadi kita sudah saksikan tadi ya bagaimana reaction mereka, karena ada pihak kepolisian lah mereka bisa bertahan, ya, mereka bisa bertahan dalam keimanan mereka. Kalau nggak ada polisi, hancurlah iman. Oke, siapa mau tanggapi? Silakan, Pak Sang Penggugat. Silakan. Apa yang mau tanggapi? Kalau lu bilang Lukas aja yang di zaman yang gak jauh dari Yesus, lu bilang apa sih ada percaya? Apalagi Nabi lo. Jauh, cuy. Abad ke-7. Jadi abad 1, produksinya aja belum. Nabi lu abad 7 baru nongol. Lebih dipercaya. Kan lebih lucu lagi lo. Aneh bin ajaib. Orang abad ke-7 cerita tentang abad pertama. Kan bego itu namanya. Tanpa bukti, tanpa fakta. Main asal suap aja semua orang juga bisa. Abad ke-1 nggak dipercaya. Abad 7 dipercaya. Kan gila itu namanya Islam begitu. Ya kan? Aneh bin ajaib kan? Aduh, itu bukan ajaib lagi tuh. Itu? Kadang-kadang heran ya mereka itu ya. Mengatakan abad 1 nggak bisa dipercaya. Tapi dia nggak mikir dia abad ke-7 nabinya. Nah, masa ia lebih dipercaya? Itu namanya membenarkan diri sendiri. Iya, ya kan? Gilanya itu namanya. Nah, makanya Sang Penggugat, kalau dia udah gila, dia bisa jadi begini. Dengerin, kita dengerin. Coba. Sekarang lagi rame ada seorang nenek-nenek tua yang biasa menghina syariat Islam. Dengan bahagianya dia mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia akan meninggalkan agama Islam, akan murtad. Dan sekarang sudah dilakukan, naudzubillah. Ya, pada dalam Islam murtad itu adalah perkara kriminal yang mana negara wajib ya menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Ya, barang siapa yang mengganti agamanya murtad dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ya, jelas ya. Jadi ya ajarannya kan seperti ini. Jadi gimana ya? Ajaran teroris kayaknya, teroris ajarannya. Pak Lidara. Ya. Ya. Tadi ada, saya dengar tuh di video naturalisasi pada saat mereka membahas Alkitab itu, Pak. Naturalisasi siapa yang naturalisasi maksudnya, Pak? Ya, maksudnya Yesus itu nggak pernah dinaturalisasi. Dia mempermasalahkan bahasa Alkitab gitu ya, Pak? Iya. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu ya apa tadi ya? Jadi nggak pernah dinaturalisasi menjadi Yunani atau apa gitu katanya ya. Iya, jadi seharusnya menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik gitu kalau nggak salah ya. Betul. Kita gunakan standar yang sama dengan apa yang dia sampaikan, Pak. Di dalam kitab mereka ini ada yang namanya Nabi Zakaria. Nabi kalau menurut mereka itu Zakaria. Tapi kalau kita adalah Imam Zakaria. Terserah. Kalau mereka mau mengimani itu Nabi Zakaria, whatever, itu terserah. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, Zakaria ini tidak pernah dinaturalisasi menjadi orang Arab. Betul nggak, Pak? Karena dia adalah Nabi orang Israel. Nah, kita coba buka Qurannya, Pak. Tadi mereka bisa buka Alkitab, kita buka Qurannya. Ya, kan? Boleh.
Harusnya Nabi Zakaria itu berbahasa Ibrani atau Aramaik, begitu Pak? Karena dia tidak pernah dinaturalisasi menjadi orang Arab. Iya. Betul. Betul ya? Betul sekali. Nah, Betul sekali. Nabi Musa, Nabi Ibrahim katanya tuh. Ya, itu juga Oke, kan coba share screen, Pak. Ya. Ini dari surat Maryam ayat 4. Surat Maryam ayat 4 sebentar. Ayat 4, iya kan? Saya lihat surah Maryam ayat 4. Oke. Ayat 4 saya share screen. Oke. Ini surah Maryam ayat 4. Dia dalam kurung Zakaria. Bahasa Arabnya qala rabbi inni wahanal azmu minni wata dan seterusnya. Zakaria ini tidak pernah naturalisasi menjadi orang Arab, Pak. Harusnya kata-kata di sini bahasa Ibrani. Iya. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Betul nggak? Siapa yang membuat ini dalam bahasa Arab? Saya juga nggak tahu. Ini kan dia dalam kurung Zakaria berkata. Teks aslinya menurut mereka dalam bahasa Arab. Berarti Zakaria ini berbahasa Arab. Padahal dia tidak pernah dinaturalisasi menjadi orang Arab. Ya, dia sejak kapan dia ke Arab? Pak, sejak kapan dia ke Arab? Iya. Kan tadi dia katakan, abad berapa? Dia katakan bahwa Yesus itu tidak pernah dinaturalisasi menjadi orang bla 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 dan seterusnya. Harusnya menggunakan bahasa Aramaik dan Ibrani. Sama standarnya, Pak. Zakaria ini tidak pernah dinaturalisasi menjadi orang Arab. Tapi kenapa di sini kata-katanya menjadi bahasa Arab? Harusnya bahasa Ibrani atau Aramaik. Betul sekali. Betul sekali. Dia ngomongnya di bahasa Arab. Iya. Mereka mau benarkan diri mereka. Apa yang dibahas apa? Iya, jadi Tuhan itu tidak mengutus seorang pun. Jadi mau nabi siapa terhadap kaumnya itu sesuai bahasanya gitu. Jadi kalau Musa datang Taurat sesuai Muhammad bahasanya. Muhammad hanya kepada orang Arab, bukan orang Indonesia. Kan bahasa kaumnya. Istilahnya gini, ini kan keterangannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kepada nabi orang Arab, kemudian maka bahasanya pun berbahasa Arab. Iya. Tapi konteks yang di sini satu sebentar. Siapa dulu ini? Saya dulu, Pak Cila dulu, Pak Cila dulu, Pak. Artinya begini Pak Bamsali, ya kan, bahwa yang namanya Zakaria, Isa, Maryam, itu kan memang bukan orang Arab. Kemudian Allah juga kan itu berbicara dengan mereka menggunakan bahasa mereka. Yang kita sampaikan tadi, sejak kapan mereka itu dinaturalisasi menjadi orang Arab seperti yang disampaikan di video tadi? Kenapa di sini tidak disampaikan dalam bahasa Ibrani atau Aramaik? Nah, ternyata dari Kainama mengatakan itu sudah diterjemahkan oleh Allah. Artinya Quran ini juga adalah kitab terjemahan. Itu yang kita mau sampaikan, Pak. Ya, terjemahan dari pemiliknya gitu. Siapa? Pencipta alam semesta, yaitu dari Allah itu sendiri. Iya, whatever pun, Pak. Yang jelas itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Arab supaya Muhammad ngerti. Kan gitu, Pak. Ya sama dengan Alkitab kita. Kalau misalnya Alkitab kita itu berbahasa Yunani atau Ibrani, kita tidak ngerti, Pak. Diterjemahkan ke seluruh bahasa sesuai bahasa kaumnya. Di Indonesia saja berdasarkan LAI juga menerjemahkan itu ke bahasa-bahasa daerah sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh, ada telepon lagi masuk. Maaf ya, kalau orang sibuk kayak gini nih. Telepon atau mau ngacir. Masalah Injil mereka kan itu sih Injilnya Isa, bukan Injil kita. Injil kita kan Matius, Lukas dan Yohanes. Yang mereka bahas harusnya Injilnya Isa. Di mana kita kan nggak tahu. Injilnya mereka itu sapi betina, laba-laba, semut. Itu kalau sapi betina itu sebenarnya Taurat, Pak. 7 surah panjang mereka itu Taurat, Pak. Kalau yang 100-an itu Injil. Ada hadisnya, Pak, itu. Mau saya tampilkan, Pak?
Oh, boleh. Tampil, Saya biar bagi si ya, Udin lihat. Biar Udin ngantuk lihat. Biar Udin Terus Petot Injil yang lihat. diketemukan Pak Lidara gimana? Oh, itu yang dibawa Injil banjir. itu dibawa banjir yang waktu dikasih sama itu Isa waktu oe. Tulus, silakan. Mau di Ya, sebentar, Pak. Saya bagi ke ini aja private chat ya, Pak. Saya pakai HP, Pak. Boleh. Nih, Oke, kadarnya silakan. misalnya di kotak-katik ya segitu-gitu aja, makanya mau di-upgrade. Kemarin penjual otak nggak tahu kemana nih, kabur dia. Oh, bukan dia pas pembagian otak mereka nggak hadir ya, Pak. Dapatnya setengah-setengahnya. Waktu ngeden ikut keluar ke Jamban. Kacau loh. Oke, Pak dibaca Lidara silakan. aja yang baca, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Baca aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, ya saya bacain ya. Saya Iya. bacain. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud, Abu Daud atas Tayalisi berkata, telah mengabarkan kepada kami ya Imran bin Al-Qatan dari Qatadah, dari Abu Al-Malih Al-Khudzali, dari Watsila bin Al-Aska. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diberi ganti dari Taurat dengan As-Saba, 7 surat dalam Al-Quran yang panjang-panjang. Saya diberi ganti dari Zabur dengan Al-Ma'in, surat yang jumlah ayatnya sekitar 100. Saya diberi ganti dari Injil dengan Al-Matsani, yaitu surat yang terulang-ulang membacanya dalam setiap rakaat sholat. Dan saya diberi tambahan dengan Al-Fasal, surat yang dimulai dari Qaf sampai akhir surat. Waduh, banyak bener. Ini doif enggak nih? Coba diturunin nomor berapa itu? Coba kita lihat hadisnya. Wah, ya ini As-Saba itu surat apa ini? Musnah Betul. Ahmad. Ini Musnah Ahmad. cek dulu. Ini sahih apa enggak nih? Udah yang ini aja Musnah sama sahih. termasuk 9 kitab utama, Pak. Iya. Hadis utama. Oh, kita harus cek ini kitab apa ini harus kita. Nah, masalahnya disebutin dalam aneh. Tunggu Pak. Tunggu sebentar. Jadi kitab As-Saba itu surat apa ya? Surah yang panjang-panjang, Pak. 200-an ayatnya, Pak, itu. Kayak Mana coba kita cek. Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain. 7 surah panjang itu, Ya, Pak. ini aja nih. Berarti aku cek dulu. Aku mau cek dulu surah As-Saba. Pak Mukir. Sebentar. Ini aku aja mau Pak cek dulu. Lidara, hadis yang saya cantumkan ini bagus nih, nanti kita bisa tertawa ini. Mana? Hadis Sahih Muslim nomor 874 Pak. Bukakan supaya kita agak menambah imun nih. Waduh, ini ya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud, Abu Daud, Daud At-Tayalisi berkata, telah mengabarkan. Mana? Hadis Yang Sahih dari Muslim nomor 874 Pak. Udah ganti aja ini kurang Oh, menarik. bukan Yang ini, bukan menarik ini. nih, Pak nih. Lain. Mana, Yang ini nih. Hadis Sahih Muslim Sebentar. nomor 874. Mantap. Coba kita lihat. Hadis Sahih Muslim 874. Ah, ini sahih ini, benar-benar sahih. Hadis Sahih Muslim nomor 874. Ini nggak bisa Bentar. hasan nih, nggak bisa do, benar-benar sahih. Oh, kirain si Udin bikin Hasan ya, Hasan. Hadis Sahih Muslim nomor 874. Ini sahih benar nih. Sangat sahih. Pak Timothy, kalau Udin Ya. itu sahih apa doif Udin? Ah, kalau Udin itu Doif. hadis palsu itu. Doif. Di bawah doif, Pak. Ya, 874 gambul tuh. Nomor Sahih Muslim 874. berapa? 19 sahih. Nomor 874. Oke, 874. Oh, larangan 874. memakan bawang. Nah, Ini itu pokoknya Dracula apa ya? Takut sama bawang. Pokoknya malaikat takut bawang merah sama bawang putih. Parah. Ini malaikat apa kok takut sama bawang merah bawang putih? Baca. Coba. Ini ucapan siapa nih? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah
telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham dari Hisham ad-Dastawai, dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, Rasul SAW melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya, maka kami makan sebagian darinya. Lalu beliau bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti sesuatu yang karenanya manusia juga merasa tersakiti, dalam kurung disebabkan baunya. Capek deh. Ayah. Wow. Jadi bingung. Mana ya. mungkin Ini Pak Lidara, perkataan teman-teman siapa coba yang di lab, yang sebentar di lab chat ya. Mana mungkin malaikat takut bawang merah, bawang putih? Tolong dibuka itu Pak Lidara. Kios Malaikat 6940. gombal gambul, bro. Sebentar. Jadi Sebentar, ini satu-satu. ucapan siapa nih sebenarnya? Iya, satu-satu. Ini masalahnya dikatakan di sini pohon. Emang bawang pohon apa ya? Kalau pohon. Bener Pak. Pohon Pak. Pohon Pak. Pohon. Intinya Pak Lidara, Pak Lidara. Jadi kalau ada orang makan bawang putih, bawang merah, kan aromanya kan agak nyengat kan. Nah, itu Iya. malaikat takut Pak sama aromanya itu. Kan ini kedunguan. Kalau sempat Tuhan Yesus ngomong begini Pak di dalam Alkitab. Kalian, hai orang-orang percaya. Kalau malaikat datang ke kalian, itu kalian lagi mentara bawang merah, bawang putih. Kutinggalkan Yesus, Pak. Oke, tadi Iya mau benar. disampaikan apa? Setuju saya Pak Timothy. Kita tinggal aja rame-rame. Ya kan? Ya. Ada di private chat. Berapa? Apalagi ini? 6940. Ini ucapan siapa nih yang di apa ini di kitab mereka nih? Kita pengen tahu nih. Malaikat mana yang takut? Apa semua malaikat? Apa cuma malaikat doang nih? Wih, Atau cuma sesungguhnya malaikat Jibril? sesungguhnya ia dalam kurung Al-Quran, tutup kurung, itu benar-benar wahyu. Buka kurung yang diturunkan kepada yang mulia. Rasul yang mulia. Mulia. Pak, kau baca yang dalam kurung itu nggak ada. Jangan ada. Kita nggak usah pakai yang dalam kurung ya. Sesungguhnya ia itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Jadi wahyunya Rasul. Jadi wahyunya Rasul, bukan wahyunya. Jadi wahyunya Rasul, bukan wahyunya Allah. Ada gitu, dua Bro. lagi tuh. Ayat yang kayak begitu ada dua lagi tuh. Iya. Ini kan penambahan aja kalau di kurung-kurung ini kan. Iya. Aslinya kan nggak begitu. Iya, tambah-tambah aja. Jadi, disempurnakan lagi. Oke. Kita ke Dedi dulu. Silakan, Dedi. Ya, dengar-dengar ngaku punya legitimasi. Iya, itu. Nambah imun Pak, nambah imun. Ngerti nggak mereka itu apa itu legitimasi ya? Buta huruf kok, buta huruf masalahnya gimana? Guru besarnya buta huruf gimana? Ya kan logika aja lah, ya kan? Kalau guru besar kita buta huruf gimana ini murid-muridnya gitu loh? Itu aku ketawanya di situ kawan. Tadi Umi Didi katanya bisa baca. Ya itulah selalu mereka pertentangkan. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang umi kan begitu ya. Jadi masih dua pendapat itu. Yang jelasnya gimana nih? Yang jelasnya ya nggak jelas itu. Ya, terima kasih. Ya, kalau namanya pohon itu pasti berbatang keras ya, pohon mangga, pohon durian itu pohon. Tapi kalau bawang itu masuk jenis tanaman umbi-umbian. Ya, umbi-umbian karena dia berbuah di dalam tanah. Ya, buahnya seperti singkong, ubi ya. Itu kentang itu bukan pohon tapi tanaman. Ya. Jenis umbi-umbian. Kita belajar IPA. Oke, Pak Takiah, yuk Takiah, yuk. Mari kita bertakiah, ayo. Karena kita harus mengimani. Ini kita harus bertakiah ya.
Nah, kita harus mengimani. Nggak boleh takia. Mengimani semua perkataan Nabi. Jadi, dia bilang pohon, kita harus iyain, Pak. Daripada dihalalin darahnya. Ayo, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, warta sesungguhnya sudah tadi ya.